Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para pecinta kajian ilmu tafsir yang saya muliakan, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya kita bisa melanjutkan pengajian pada malam yang mulia ini, malam Jumat, yaitu pertemuan yang ke-52. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki tafsir ayat yang ke-124 surat Al-Baqarah, tentang bahwa Nabi Ibrahim menerima ujian yang berbagai macam dari Allah yang sangat berat. Beliau lulus, dapat melaksanakan dengan penuh kesempurnaan, dan beliau mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, itu kedudukan imamah. Kemudian kita juga telah membahas buhus, yaitu tentang al-maksud min al-kalimat, maksud daripada kalimat, ya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, tentang makna kalimat dalam ayat ini sudah kita bahas pada kajian minggu yang lalu. Itu ada beberapa ujian kalimat, bukan makna kalimat kata-kata, tapi beberapa ujian, ya. Ujian menyembelih anaknya Ismail, perintah Allah. Ujian meletakkan anaknya dengan istrinya di Sahara yang tidak ada air, ya. Ujian beliau dilemparkan dalam kobaran api, dan macam-macam ujian yang disebut mengantarkan beliau kepada derajat imamah. Al-bahts tsani, bahasan yang kedua adalah man huwal imam, siapakah imam itu? Allah mengatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, inni, sesungguhnya aku, ja'iluka, aku yang menjadikan kamu, yang memilih kamu, lin-nasi, untuk manusia, imam, sebagai imam. Imam pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Tidak ada syura, tidak ada musyawarah bagi imam, tapi Allah yang mengangkat imam itu. Seperti Nabi, Rasul Allah mengangkat, imam pun Allah yang mengangkat. Man huwal imam, siapakah imam itu? Yatabayyanu minal ayatil karimat allati nahnu bisadadiha anna manzilatal imamatil mamnuhati li Ibrahim alaihissalam ba'da kulli hadhil ikhtibarat tafuqu manzilatan nubuwati war risalah. Telah menjadi jelas bagi kita melalui ayat-ayat Al-Karimah yang mulai yang kita baca, bahwa kedudukan imamah, kedudukan kepemimpinan yang namanya imam itu, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah berbagai macam ujian telah beliau laksanakan dengan baik. Imamah di sini itu tafuqu manzilatun nubuwah, kedudukannya melebihi kedudukan nubuwah, kenabian, warisalah, dan kedudukan risalah. Artinya kedudukan imamah lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan an-nubuwah dan ar-risalah. Ruwiya fil kafi anil imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alaihissalam yaqul
Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq al-Islam di dalam kitab Al-Kafi, beliau berkata, Innallaha tabaraka wa ta'ala ittakhadha Ibrahim 'abdan qabla an yattakhidhaha nabiyyan wa innallaha ittakhadhahu nabiyyan qabla an yattakhidhahu rasulan wa innallaha ittakhadhahu rasulan qabla an yattakhidhahu khalilan wa innallaha ittakhadhahu khalilan qabla an yaj'alahu imaman falamma jama'a lahu al-asya'a qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Artinya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadha Ibrahim 'abdan, telah menjadikan Ibrahim sebagai abad, sebagai hamba. Yaitu beliau sampai ke derajat al-abad. Qabla ayat takhidahu nabiyan, sebelum beliau dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Wa inna allaha ittakhadahu nabiyan qabla ayat takhidahu rasulan. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ibrahim sebagai seorang nabi sebelum dia menjadikannya sebagai seorang rasul. Wa inna allaha ittakhadahu rasulan qabla ayat takhidahu khalilan. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai seorang rasul sebelum menjadikannya sebagai seorang khalil, kekasih yang dekat. Wa inna allaha ittakhadahu khalilan qabla an yaj'alahu imaman. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih yang paling dekat, sebelum dia menjadikan Ibrahim sebagai imam, kedudukan imamah. Jadi kedudukan imamah itu di atas kedudukan khalil, khalil di atas kedudukan nabi, ya. Nabi di atas kedudukan abad, ya. Jadi abad dulu yang paling dasar, kedudukan paling rendah, kemudian nabi, kemudian rasul, kemudian khalil, kemudian imam yang paling tinggi. Falamma jama'alahu al-asya, ketika telah terhimpun segala sesuatunya, qala, Allah berkata, Inni ja'aluka lin-nasi imama, aku menjadikan engkau sebagai seorang imam. Qala, Ibrahim menjawab, Faman a'zamaha fi aini Ibrahim, qala. Ya, jadi saking agungnya masalah ini, maka Ibrahim berkata, Wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan juga anak cucuku sebagai imam. Qala, Allah menjawab, La yanalu ahdi adh-dhalimin. Masalah ini, masalah imamah, tidak bisa disentuh atau dicapai oleh keturunanmu yang bermaksiat sekalipun sedikit. Ini sangat berat, sangat tinggi. Harus orangnya betul-betul suci dan lulus dalam berbagai macam ujian. Qala la yakunu sapihu imam at-taqi. Orang yang bodoh itu, yang sapi, tidak mungkin menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Ya. Ini masalah kedudukan imamah yang sangat tinggi. Karena itu kedudukan imamah ini perlu dibahas dengan lebih detail lagi, jangan sampai salah paham. Karena orang yang tidak paham mengatakan bahwa imamah itu lebih rendah dibanding an-nubuwah dan risalah. Itu bisa jadi salah paham. Harus dikaji, dibahas lebih detail lagi tentang masalah kedudukan imamah. Yang mutlak imam ma'sum, imamah itu lebih tinggi dibanding kedudukan nubuwah dan risalah. Nyatanya Ibrahim telah memperoleh kedudukan bermacam kedudukan yang mulia di sisi Allah, mencapai kedudukan abad, nubuwah, risalah, khalil, baru imam. Setelah mengalami proses ujian, setelah bikalimatin ini dan fa'atammahuna, dia telah mendapat ujian bermacam-macam ujian berat dan dia menyempurnakan ujian tersebut, baru Allah katakan inni ja'aluka lin-nasi imama. Aku jadikan sebagai seorang imam setelah berbagai macam proses ujian. Jadi imamah lebih tinggi dibanding kedudukan yang lain berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Imam Ma'sum alaihissalam. Ya, itu yang perlu kita pahami dengan baik insyaallah, dan perlu kita mengkaji dengan sebaik-baiknya insyaallah.